Bisa Iya. disettingkan, aku nggak paham nyetingnya. Minta bantuan anak untuk nyetingkan. Oke, bisa dimulai. Sudah ya, bisa tak mulai ya? Halo. Iya, Bu, monggo. Oke ya, baik, tak mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam, warahmatullahi wabarakatuh. oke, salam sehat dan semangat selalu. Waalaikumsalam. Ya, rekan-rekan sekalian, terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah berkenan bergabung. Ini khususnya rekan-rekan dari MGMP Bahasa Indonesia SMK Kota Malang yang sudah berkenan bergabung pada link meeting saya ini dalam rangka memenuhi tugas 5 diklat online ya, gubuk Jatim Cerdas gelombang 3 ya. Yang kita tahu bahwa tugas 5 ini adalah menyajikan diseminasi atau berbagi materi ya, dari salah satu materi yang sudah kita terima dari diklat online gubuk Jatim Cerdas. Ini khususnya di gelombang 3 ya. Dan dari beberapa materi yang sudah tersaji, ini saya memilih materi yang berjudul pemanfaatan aplikasi presentasi berbasis internet dan fitur-fitur rumah belajar dalam pembelajaran. Aplikasi presentasi yang dimaksud di sini adalah penggunaan aplikasi Prezi. Nah, tentunya teman-teman yang mengikuti diklat gubuk Jatim Cerdas pasti sudah tahu nih ya. Nah, namun sebelumnya tak sapa dulu ya. Jadi yang hadir pada malam ini dari MGMP Bahasa Indonesia ada Bu Aida. Halo Bu Aida ya, dari SMK Negeri 3 Malang. Kemudian ada Pak Ananto dari SMK 10. Kemudian ada Bu Santi dari SMK Negeri 4 Malang. Kemudian ada juga ini Bu Asmi Suryati ini dari SMK Arjuna 2 ya, dari SMK Arjuna 2. Kemudian ada Bu Nanung ya, aku lupa Bu Nanung dari SMK Negeri 5 Malang ya. Kemudian ada tambahan satu lagi nih dari tambahan Pak Mertani ikut gabung nih ya, dari Kosayu. Ya, jadi sekali lagi terima kasih sudah berkenan bergabung. Baik rekan-rekan sekalian ya. Lalu Bu Aida. Sudah kelihatan? Ya. Sebentar ya. Jadi sekali lagi pada PowerPoint-nya sudah bisa dilihat? PowerPoint-nya sudah bisa dilihat? Sudah. Oke, terima kasih ya. Baik, tadi saya sampaikan bahwa pada tugas kelima ya, diseminasi materi, salah satu materi dari gubuk Jatim Cerdas, saya memilih pemanfaatan aplikasi presentasi berbasis internet, dalam hal ini adalah aplikasi Prezi ya. Mengapa saya pilih Prezi? Aplikasi ini karena saya pikir aplikasi ini akan lebih banyak bersentuhan dengan kegiatan kita dalam proses pembelajaran ya. Kalau selama ini kita menggunakan PowerPoint, nah sekarang ada variasi baru lagi ya, yakni Prezi. Jadi kalau kita cermati apa itu Prezi ya, saya pikir malam hari ini yang gabung sudah banyak yang tahu ya. Prezi yang pasti merupakan perangkat lunak atau software ya untuk presentasi yang berbasis internet ya. Jadi Prezi ini sesungguhnya hampir sama dengan PowerPoint karena merupakan media presentasi ya. Hanya perbedaannya di sini Prezi lebih variatif ya, karena lebih banyak memberikan ruang yang lebih bebas untuk menuangkan kreasi dan ide pengguna dalam pembuatan slide presentasi. Mengapa demikian? Karena
Prezi di sini memiliki salah satu keunggulan, yakni menggunakan Zooming User Interface atau ZUI yang memungkinkan pengguna Prezi bisa memperbesar atau mungkin memperkecil tampilan media presentasinya. Sehingga fitur ini bisa memberikan bisa bergerak ya, memberikan pergerakan slide yang cukup dinamis dan variatif. Dan yang ini tentu saja tidak kita temui di dalam PowerPoint. Kalau PowerPoint kan stagnan ya. Nah, di Prezi ini bisa lebih variatif. Nah, kalau kita gunakan aplikasi Prezi ini dalam kegiatan pembelajaran, tentu saja akan memberikan sajian yang lebih menarik ya kepada anak didik kita dibandingkan ketika kita memberikan sajian dengan PowerPoint. Nah, untuk melengkapi informasi tentang Prezi, fitur-fitur apa yang tersedia di dalam Prezi? Ini ada Pan dan Zoom, tadi sudah saya sampaikan, yang fungsinya bisa untuk memperbesar atau memperkecil tampilan ketika kita memvisualisasikan ide kita ya, atau tema yang kita sajikan. Kemudian bisa impor media, dalam arti di sini menyisipkan gambar, video yang mungkin diunduh dari YouTube atau mungkin berupa PDF atau media yang lainnya. Kemudian ada fitur sheet template. Nah, ini yang menarik ini ya. Di sini kita bisa memilih template atau tema yang begitu variatif ya, sesuai dengan keinginan kita, yang mana yang mau kita tampilkan. Beda dengan PowerPoint. Kalau PowerPoint kan sudah monoton ya, bentuknya hanya persegi seperti itu, tapi pada settingan template di Prezi ini lebih variatif. Kemudian ini bisa disajikan, presentasi ini bisa disajikan secara online maupun offline ya. Namun dalam kegiatan di Diklat Online Gubuk Jatim Cerdas ini, kita kemarin diberi materi yang presentasi online ya untuk Prezi. Kalau offline sepertinya harus mendownload dulu. Ini saya juga belum punya ilmunya. Ini pun masih belajar ya untuk presentasi yang online. Kemudian yang kelima ini ya bisa kita lengkapi ya, karena fitur di Prezi tadi khususnya template-nya tadi bisa di zoom ya, diperbesar, diperkecil, maka melalui presentasi Prezi ini kita bisa membuat kajian dalam bentuk alur cerita, Bapak Ibu ya. Nah, ini bisa karena nanti setelah praktek nanti bisa kita lihat itu. Nah, ini karakteristik dari aplikasi Prezi yang tentu saja berbeda dengan PowerPoint yang kelebihan-kelebihan dari Prezi. Nah, kemudian dari tadi pengertian, kemudian fitur-fitur yang ada pada Prezi, maka kita bisa lihat nih ya tampilan keunggulan dari Prezi, jadi supaya lebih jelas dan supaya lebih menarik perhatian Bapak Ibu, supaya nanti kita bisa mempraktekkan atau menggunakan Prezi dalam menyajikan materi untuk anak didik kita ya. Jadi keunggulan Prezi yang pasti tampilan temanya lebih bervariasi dibandingkan PowerPoint. Kemudian yang kedua menarik dalam penyajian karena menggunakan teknologi ZUI tadi, Zoom User Interface ya. Nah, itu yang bisa memperbesar atau memperkecil tampilan tadi. Kemudian yang ketiga pilihan temanya bisa lebih banyak yang bisa diunduh secara online, dan bisa pula kalau mudah kita memberikan atau menyisipkan gambar-gambar atau mungkin video seperti selera kita sesuai dengan tema yang kita sajikan. Nah, itu sedikit paparan tentang Prezi Bapak Ibu ya, secara pengetahuan, secara informasi ya, supaya kita atau mungkin Anda lebih tertarik menggunakan aplikasi Prezi dalam penyajian. Nah, di dalam materi Gobuk kemarin, Diklat Gobuk yang kita ikuti, penggunaan aplikasi presentasi Prezi ini kemarin dikaitkan dengan fitur rumah belajar. Nah, ini karena memang materinya seperti itu ya, saya tampilkan juga nih di sini ya. Jadi kemarin itu dan fitur dan rumah belajar. Mungkin ini tujuannya juga untuk memasyarakatkan ya, saya pikir memasyarakatkan apa itu rumah belajar ya. Jadi yang pasti saya pun tahu lebih jelas tentang rumah belajar setelah mengikuti di kelas ini ya. Yang pasti rumah belajar ini merupakan salah satu portal pembelajaran berbasis TIK online
yang dikembangkan oleh Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi ya. Jadi ini merupakan pengembangan dari Kemendikbud, tangan kanan Kemendikbud dalam rangka menggiatkan pembelajaran online. Untuk siapa rumah belajar ini? Yang pasti ya untuk masyarakat ya, bukan hanya murid guru, tapi masyarakat juga bisa ada di dalamnya. Jadi semua lini, bisa untuk guru, sasarannya guru, murid, masyarakat ya. Dan fitur-fitur yang ada di rumah belajar, di sana ada fitur utama, ada fitur pendukung. Fitur utama meliputi ada sumber belajar buku sekolah elektronik, kemudian ada bank soal, laboratorium maya, peta budaya, wahana, jelajah angkasa. Jadi spesial untuk guru ini ya, pengembangan keprofesian berkelanjutan ya, PKB. Bisa juga nanti melalui portal rumah belajar ya, ada kelas maya, juga ada fitur pendukung, ada karya-karya kreatif ya dari guru atau mungkin komunitas masyarakat berupa karya bahasa maupun sastra. Silakan nanti Bapak Ibu yang memang penasaran atau ingin tahu lebih lanjut tentang kemanfaatan dari rumah belajar ya bisa masuk melalui akunnya, kalau nggak salah belajarkemendikbud.go.id. Silakan saja masuk ke sana. Saya sudah berusaha masuk, tapi masih belum hanya melihat sepintas lalu, belum detail. Nah, kalau tadi sampaikan bahwa rumah belajar memang difungsikan untuk masyarakat ya, termasuk dalamnya guru, siswa. Ini senada dengan motonya ya. Jadi moto rumah belajar untuk semua. Belajar di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja ya. Jadi melalui portal rumah belajar yang disajikan menggunakan teknologi secara online, nah ini kan bisa diakses dimanapun Anda berada, kapanpun. Ketika membutuhkan informasi ya dimanapun, nah kita bisa menuju ke akunnya. Itu Bapak Ibu sekalian rekan-rekan yang tergabung pada malam hari ini, sedikit paparan materi tentang wawasan yang berkaitan dengan Presi dan rumah belajar. Nah, berikutnya kita ikuti bagaimana cara penggunaan aplikasi Presinya. Berikutnya kita ikuti. Ini sahabat dulu. Ya, jadi seperti kita tahu, karena memang menggunakan aplikasi Presi ini secara online, maka langkah pertama kita buka dulu Google Chrome ya. Kemudian kita ketik di sana presi.com. Ini sudah ya, jadi sudah buka ke Chrome, lalu kita ketik presi.com, kita enter. Bentar ya. Nah, ini setelah itu di bagian ini akan muncul tayangan seperti ini ya. Di bagian sebelah kanan itu ada Get Start. Nah, di sini kita klik. Jadi kita tadi melalui Google Chrome, kita ketik presi.com. Nah, keluar tampilan seperti ini, kemudian di sudut kanan itu ada Get Start. Nah, kita klik di sana. Nah, lalu muncul tampilan-tampilan seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi di sana ada di atas itu ada basic, ada individual, student dan educator, bisnis. Nah, kita pilih yang ini, student dan educator. Nah, sesuai dengan kemarin yang kita peroleh dari narasumber, kita pilih yang free kan ya. Itu berlaku selama 14 hari sih. Katanya gitu, tapi ini lebih dari 14 hari masih bisa ya. Nah, kita klik ya, student dan educator tadi kita klik, terus muncul tampilan-tampilan seperti ini, ada pilihan-pilihan lagi, ini ada basic, edu plus, terus edu apa yang di ketutupan ya. Nah, kita pilih yang basic, yang di bawahnya ada tulisan free, jadi kita agak berbayar gitu, bayar. Lalu continue-nya kita klik di bawah free, ada continue, kita klik di sini. Ya, kita klik. Nah, kita klik, lalu di sana ada tulisan ini, tampilan seperti ini, start your free basic untuk akun kita.
first name ya, tulis nama pertama kita, misalnya nama saya Lili Suharti ya, ketik Lili di sini. Last name-nya Suharti. Kemudian kita masukkan email kita, password kita. Bentar ya. Ya, itu tadi saya ulangi, first name, last name, email, password. Jangan lupa di sini I am not a robot itu juga diisi. Kemudian di sudut kanan atas sana tulisan login. Nah, itu kita. Kenapa ini saya langsung ke sana karena sudah punya akun ya. Kalau belum bisa lanjut ke bawah. Klik dulu di sini. Nah, di sini ada login lagi, email masuk lagi, password masuk lagi, kemudian ada login. Nah, di bawah di sini ada pilihan login web Facebook, kemudian ada login web Google. Nah, kita pilih yang ini. Kalau informasi dari narasumber kemarin melalui Google bisa lebih lancar sih ya. Makanya kita ikuti saja ya. Kebetulan Facebook saya juga sudah aktif. Lewat ini kita klik sabar dulu. Nah, kemudian nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nah, di sini nanti kita bisa memilih template ya. Di sini kan ada beberapa pilihan itu. Nah, kita pilih yang presentasi karena kita memang mau presentasi. Kemudian, nah di sini ada tambahan plus ya, kita klik yang ini. Create from template. Untuk maksudnya di sini memilih template yang akan kita sajikan dalam presentasi kita. Bentar, ini masih apa? Nah, ini ya, sudah keluar berbagai macam pilihan template, banyak banget. Nah, silakan ini nanti mau dipilih yang mana. Nah, banyak banget pilihannya ya. Sangat berbeda dengan PowerPoint. Kalau di PowerPoint kan monoton, boleh dikatakan begitu, bentuknya persegi. Nah, di sini bisa macam-macam ya. Bisa dapatkan ada berbagai macam bentuk variasi, ada bentuk dadu, ada bentuk bola, bentuk seperti bulatan-bulatan segi 5, macam-macam. Nah, silakan nanti Anda memilih yang mana gitu. Pilih yang mana. Nah, ini ada yang menarik nih, bentuk dadu. Nah, silakan dipilih, misalnya saya pilih ini bentuk dadu. Nah, tinggal diklik aja. Nah, tinggal diklik saja. Nah, diklik ya. Di sini di bawah ini ada tulisan use this template. Jadi ini kita sudah memberikan kesepakatan pilihan template. Maka kita klik di sini. Nah, kita klik, maka di sini akan muncul title this presentasi. Kita berikan judulnya. Judulnya ya. Misalnya kita anggap saja judulnya apa ya? Ngarang aja ya. Misalnya judulnya, kalau kemarin kan kita buat judul rumah belajar ya. Cuma ini kalau saya klik di sini saya khawatir numpuk dengan dengan yang sudah saya buat kemarin. Ya, entah, anggap saja misalnya judulnya kalimat aktif gitu aja ya. Hanya kalimat aktif. Nah, terus di sampingnya ini kan ada tulisan ini anyone on the web. Nah, ini kita klik. Artinya nanti presentasi kita ini bisa diakses oleh siapa saja yang bisa masuk ke link kita ya. Kita klik. Nah, kita klik. Setelah itu baru continue. Nah, baru continue. Nah, kita tunggu dulu. Masih muter-muter, memang harus sabar. Nah, kita tunggu dulu. Muter. Kita tunggu dulu teman-teman ya. Lama ya.
Ini sudah. Nah, sudah. Ini adalah template yang kita pilih misalnya ya, model apa ini? Kayak dadu ya, seperti dadu. Nah, sekarang kita tinggal memasukkan topik-topik kita ya. Misalnya kita masukkan topik kita di, ini bisa juga kita geser Bapak Ibu ya, kalau misalnya mau apa, mau dipindah ya, mau diperkecil, mau diperbesar ya, sesuai dengan selera, monggo ya, bisa ini perkecil, diperbesar ya, silakan, penempatan. Nah, kalau misalnya ini mau kita isi dengan judul, tadi kita klik ini, kita tulis dulu ya. Nah, pilih dulu, nah baru kita isi di sini. Nggak tahu misalnya apa itu, kita beri judul, atau tadi misalnya materi 1 apa ya. Nah, ini kalau misalnya kita mau memberi uraian, nah bisa di bawahnya ya. Ini sudah masuk ke sini kan. Kok anu ya, kok berubah gini. Bentar. Tak ambil apa? Berubah gambar gini ya. Topiknya dipilih bentar tadi. Taruh judulnya apa tadi, kalimat adalah judul tadi. Nah, ini tidak. Nah, kita judul di sini misalnya kalimat. Nah, misalnya aja judulnya ya. Kalau misalnya kita mau berikan uraian ya, itu bisa di bawahnya ya. Dia apa? Bentar. Salah itu dia. Nah, itu. Bentar. Judulnya di sini ya. Bentar ya. Nah. Di sini untuk uraian nih, misalnya kita mau beri uraian ya. Nah, kalimat adalah bla 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 gitu. Ya, dan seterusnya. Nah, beri uraian. Ini masuk ke misalnya ke materi 1. Nah, kalau misalnya kita mau nambah lagi, nah bisa kita klik yang ini lagi. Nah, kita masuk ke yang kedua. Ini kita hapus ya. Atau apa nih, mungkin materi kedua atau apa ya. Nah, materi yang kedua mungkin ya. Kalau misalnya kita taruhlah misalnya materi kedua ini mempunyai sub-sub gitu, bisa juga kita klik 2 kali nih untuk apa? Jadi di dalam materi ini ada bagian-bagian untuk ketutupan ini. Ini ada. Nah, misalnya di sini materi 2 tadi taruhlah jenis kalimat. Nah, jenis kalimat atau mungkin tadi taruhlah materi 2 kalimat aktif, taruhlah di sini bisa misalnya kalimat aktif transitif. Mungkin di sini kalimat aktif dan transitif. Ini ketutupan ini ya. Nah, itu. Jadi yang pasti
dari satu kotak ini bisa, kalau kita klik 2 kali ya, itu bisa menampilkan template untuk sub topik gitu, maksudnya seperti itu Bapak Ibu. Maksudnya seperti itu. Nah, gitu. Nah, kalau misalnya kita mau memberikan background, nah di sini ada pilihan. Nah, ada pilihan, misalnya mau ganti background. Nah, di sini ada pilihan. Ada memberi warna misalnya, tinggal klik aja. Dan seterusnya ini ada perubahan background. Nah, silahkan. Di sini ada tempatnya. Nah, kalau misalnya akan memberikan sisipan gambar atau video, nah silakan dipilih di sini. Misalnya di sini ada image. Nah, ini silakan. Misalnya ada beberapa gambar yang disajikan di sini, tinggal pilih. Lalu ini kok gak kelihatan ya di bawah. Ini ketutupan. Kalau misalnya harus mengambil dari dokumen kita ada pilihan di situ. Nah, di sini. Nah, ini bisa upload melalui sini. Jadi kita masuk ke sini, kita ambil dokumen kita. Nah, seperti itu Bapak Ibu sepintas lalu ya. Nih, saya akan langsung tunjukkan aja hasilnya ya, hasil dari yang sudah saya buat. Itu tadi intinya. Ya sebentar. Kalau misalnya sudah, tadi kan kita masukkan ke sini ya, tampilan berikutnya. Nah, kalau misalnya kita mau nambah lagi, nah bisa kita klik di sini. Ini ada tambahan topik baru di sini. Kita ambil di sini lagi. Nah, itu antara lain. Jadi tadi untuk pilihan template, terus untuk memberikan nuansa lebih indah, mungkin di sini bisa ada background, ada pilihan warna. Kemudian untuk menyisipkan gambar di sini ada insert tadi. Share ini untuk berbagi. Baik, untuk lebih jelasnya di sini ini sebentar ya, saya akan tunjukkan hasilnya gitu Bapak Ibu yang sudah saya buat ini, seperti ini hasilnya. Jadi waktunya, nah ini yang karena ya ganggu. Nah, ini yang kemarin sudah saya buat kemarin, ini cuma belajar. Saya kemarin mengambil template yang ini, tapi tadi nggak berani tak bikin lagi, saya takut nanti mempengaruhi ini. Nah, seperti ini profil diri. Di dalamnya itu kemarin tak lampiri ada foto. Ini foto ketika kegiatan kegiatan diklat cerpen gitu. Terus nah di sini fitur utama kemarin dari rumah belajar. Nah, yang tadi kan ada topik. Terus di dalam tadi di bawahnya kan ada penjelasan tadi. Kemudian di dalam topik muncul subtopik tadi. Kita tadi tinggal ngeklik 2 kali kan muncul tadi bulatan-bulatan yang di sampingnya tadi ya. Nah, ini jadi di dalam fitur tadi, di dalamnya ada penjelasan saya, ada yang berupa subtopik gitu. Nah, begitu seterusnya. Ini Bapak Ibu. Ya. Nah, ini. Oke, itu fitur pendukung. Nah, ini tadi kan tadi kalau fitur
satu template tadi kita klik 2 kali kan muncul bulatan-bulatan kecil tadi ya untuk subtopik. Itu kan bisa kita toto tadi, kita gerak-gerakkan. Bisa ditaruh di samping kanan, samping kiri tadi gitu ya. Nah, begitu seterusnya ini bisa dibuka juga masing-masing, ada penjelasan. Nah, begitu seterusnya. Jadi dari sini kita benar-benar bisa membuktikan ya bahwa tampilan Prezi itu jauh lebih menarik dibandingkan PowerPoint. Lebih menarik dibandingkan PowerPoint. Ya. Jadi variasinya lebih banyak dan lebih menarik ya, bagus. Ini tadi yang dikatakan bahwa dalam satu tampilan nih ya, itu bisa dipakai sebagai membentuk alur cerita. Tadi modelnya seperti ini ya. Jadi ada fitur alur cerita. Jadi dari satu tampilan ini kita bisa membuat alur cerita. Dan ini tidak ada di dalam PowerPoint tentunya. Nah, begitu seterusnya. Nah, itu menarik kan ya. Oke ya, jadi seperti ini yang bisa saya sampaikan. Jadi jujur saja dengan mencoba mempraktekkan aplikasi presentasi dengan Prezi ini, ya jujur saja saya merasa merasa ada sedikit modernisasi. Apa maksudnya? Ya merasa lebih ada kemajuan gitu lah maksud saya. Kalau yang kemarin-kemarin kan taunya hanya PowerPoint gitu ya, stagnan. Begitu mendapatkan materi Prezi ini, ya merasa lebih tidak gaptek IT gitulah ya. Sedikit ada kemajuan seperti itu. Seperti itu teman-teman yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf kalau tadi ada kurang lancarnya begitu. Nah silakan, mungkin ada yang mau ditanyakan. Ya mudah-mudahan nggak ada. Itu. Saya boleh bertanya, Bu? Iya, silakan Mbak Eka. Ya, menyampaikan kalau sekali jika boleh menyampaikan kalau akun Prezi ini membuat kita lebih modern sehingga tidak hanya mengenal PowerPoint saja. Nah, tetapi ketika kita berikan link Prezi ini ke anak-anak untuk mereka akses, apakah mereka juga harus punya akun Prezi juga, ataukah siapapun meskipun nggak punya akun Prezi bisa akses ke akun Prezi yang kita berikan? Itu pertanyaan saya, Bu Lili. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Eda. Ini Bu Eda ini memang peserta yang aktif ini. Apa tadi? Ya, siswa kalau misalnya akan Nah, kalau misalnya siswa akan kita kan bagikan link kita ke link Prezi kita ke siswa ya untuk mereka mempelajari materi yang kita buat di Prezi misalnya. Nah, apakah mereka juga harus daftar dulu atau punya akun terlebih dahulu supaya bisa mengakses link Prezi yang kita berikan? Ya, jadi tadi kan Prezi itu bisa diperoleh secara online kan gitu ya, online ya. Saya pikir semua siswa atau siapapun kan bisa mempunyai Prezi ya. Jadi kalau tadi ditanyakan apakah siswa harus memiliki link Prezi, maka jawabannya seharusnya demikian Bu Aida. Akun, bukan link Bu, akun. ID. Akun, apakah siswa harus punya akun? Kalau link kan bisa diakses siapapun. Tapi apakah siswa yang akan mengakses link kita mereka juga harus punya akun di Prezi? Sepertinya Kak, nggak harus kan Bu Aida. Jadi
tadi cukup diberikan link sih tadi ya. Seperti tadi kan guru membagikan link pada siswa. Nah, saya pikir bisa masuk ke tadi itu. Bisa dilihat tadi kan ada, bisa dilihat oleh apa? Anyone tadi ya. Tampilan kita tadi kan ketika kita mencoba menggunakan aplikasi Prezi, aku tadi lupa ya. Di sana tadi kan ada pilihan ya. Anyone bisa dilihat oleh semua orang tadi loh Bu Aida. Ingat tadi di tampilan tadi aku lupa. Nah, berarti siapapun kan bisa mengikuti atau mengakses Prezi kita. Selama siswa mungkin bisa masuk menggunakan dia punya email, punya password itu bisa. Karena tadi Prezi kita sudah kita format, bisa dinikmati oleh siapapun. Saya pikir seperti itu Baida ya. Itu yang dimaksud ya. Tadi kan ada pilihan itu anyone apa tadi? Anyone apa tadi itu namanya? Pokoknya intinya bisa di anyone in the web atau apa tadi itu ya. Itu yang dimaksud Baida ya. Ya, seperti itu yang dimaksud. Ya. Nah, terima kasih Baida. Mohon maaf kalau jawabannya kurang klik. Meraba-raba ini saya. Terima kasih partisipasinya. Kalau misalnya bisa ada yang bisa melengkapi jawabannya monggo dari yang sudah. Kan kita di sini sama-sama belajar. Ya, silakan. Ada lagi? Gimana? Beda? Itu yang dimaksud? Oke. Ya, baik Bapak Ibu. Sudah, terima kasih. Ada lagi? Ada lagi? Sudah, bagaimana teman-teman yang lain? Bagaimana teman-teman yang lain? Sudah, Bu Santi? Bu Nanung? Pak Nanto? Halo Pak Nanto, ini kemana Kak Diko? Bu Asni? Sudah? Ya sudah, kalau memang dianggap sudah, jadi yang pasti sekali lagi dari paparan tadi ini juga saya dapat dari itu karena mengikuti Gobuk ya, gelombang 3 itu, akhirnya saya mendapatkan ilmu baru ya tentang Prezi ini. Setelah coba memang menarik ya, mudah-mudahan nanti benar-benar bisa kita terapkan untuk anak didik kita sehingga nggak monoton pakai PowerPoint terus gitu ya. Harapan saya mudah-mudahan ini bermanfaat untuk yang sudah memahami, bisa lebih paham dan lebih apa ya, menguasai begitu. Untuk yang baru tahu ya mudah-mudahan nanti bisa dicoba-coba lah. Paling tidak untuk Bu Santi ini yang masih akan ikut di Gobuk 4, nah sudah punya sedikit gambaran. Itu teman-teman ya. Jadi sekali lagi saya berterima kasih atas partisipasi Anda yang sudah berkenan gabung pada malam hari ini ya, kaitannya dengan penyelesaian tugas 5 Diklat Gobuk Jatim Cerdas, yakni diseminasi salah satu materi. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf kalau misalnya ada hal yang kurang berkenan ya. Sekali lagi ini masih belajar. Alhamdulillah dengan melalui Diklat ini membuat kita kita lebih tahu lah tentang IT begitu. Ya, terima kasih. Saya akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan tetap semangat. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live ya Bu. Gimana Bu Ida? Izin live. Silakan. Terima kasih Bu Ida. Terima kasih. Silakan. Ya, terima kasih. Dapat salam dari Bu Krisnawati Bu. Oh, bukan tadi masuk ya? Ayo, terima kasih. Tadi saya undang tapi beliau ada rapat RW. Oh ya, terima kasih Bu Ida. Salam kembali. Terima kasih ya. Udah ini aku juga sudah live ini udah turun. Kita kok ya Ida terus bedekmu sih Kak Ida gitu atau warek itu di sini tuh pengen takok aku kata mesti ya tak bedek itu Ida mesti takok mati kadang ada takok
topi kudu direkam ambek kak krungu wong ini